Saya punya cerita nih, mau Ya bang, mau dengar boleh lah, cerita boleh saya lah. nggak? Iya, iya. Ngilangin gabut ya. Nah, ini berawal dari kita jalan-jalan Ya, dari Bromo ke ya, Balekambang. Kalian tahu lah ya pantai ya. Balekambang di Malang. Kalau yang Iya, pernah ya. ke sana. Tahu itu. Nah, di situ kita kan dari jalan-jalan Bromo ke Balekambang tuh mungkin sekitar 80-90 Hmm. kiloan lah. Di situ saya niat saya niatnya buat untuk menginap, untuk ngeliatin indahnya di malam hari sampai kita ngeliat paginya Ya, di ya. pantai itu. Terus. Nah, di situ pantai. Nah, di sampingnya itu kan kayak di belakang hutan tuh kan Iya, ada iya, iya. danau. Nah, danau itu kan yang bercampur sama air laut sih, jadi Hmm. payau. Nah, kita orang itu kan, orang empat itu, Ya. kita kencing di Hmm. danau itu. Waduh. Nah, habis kencing itu kan kita nggak kejadian apa-apa nih sebenarnya. Nah, pas jam 5-nya, apa jam setengah 6 itu, yang awalnya rame orang udah jadi sepi, Ya. udah nggak ada, tinggal kita orang, sama sekali nggak ada orang lah, sama sekali itu Hmm. cuma kita. Jadi kita bermalam di situ, ya intinya tuh kita cuma bawa Waduh. alkohol sama apa ya, bawa ya makanan lah secukupnya. Cuma kan saya ini nggak minum, nggak mabuk, yang Hmm. mabuk kan di orang. Jadi sanggup kita ini cuma Ya, ya. alkohol itulah. Nah, di orang itu kebetulan udah pada Ya. mabuk lah. Sekitaran jam 8 jam 9 itu saya kayak biasanya saya cuma duduk di dekat gazebo-gazebo yang ada di situ. Nah, nggak lama itu kita nih kayak diliatin seseorang Hmm. gitu Dari 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 danaunya itu kejauhan. apa di mananya, Bang? Cuk, kalau bukan dari daunnya sih, dari ke arah hutannya yang Oh. belantara itu. Cuma dia ngeliatin kita aja gitu kan. Nah, di situ saya ini udah mulai Hmm. perasaan nggak enak karena teman saya udah pada mabuk. Cuma yang sadar satu, yang masih sadar satu karena buat Ya. nemenin saya itu kan. Di situ saya minta kalian bangun lah, intinya pokoknya semua bangun, temenin saya. Masalahnya nih kayak ada yang ngeliatin kita gitu loh posisinya. Jadi di orang udah mulai bangun, yang di mobil itu yang nggak bangun. Jadi yang bangun cuma dua orang, saya sama yang Ya. sadar ini. Karena gelap gulita di situ kan, yang kita cuma bawa penerangan itu seadanya. Oke. Nah, tiba-tiba teman saya yang sadar ini panas badannya, Oh, mendadak mendadak panas. panas. Dia diem aja. Dia Iya. dia diem, mendadak panas. Saya bilang, kamu kenapa? Saya sakit cuy, kata dia kan. Iya. Saya sakit. Entah kenapa kok tiba-tiba badan saya panas, Itu yang kata dia. mabuk itu. Karena kita, iya yang mabuk itu cuma dia dalam keadaan masih sadar. Kalau yang dua itu udah Hmm. Oh udah iya nggak iya sadar iya. gitu. Dia cuma nunggu pagi Oh aja iya iya bangun paham. gitu. Jadi di situ yang benar-benar fit itu cuma saya gitu kan. Terus saya bilang, waduh, kita nggak bawa obat-obatan lagi. Gimana kalau kita cari aja keluar, gimana? Dia udah nggak bisa berdiri dan dia juga ngerasa, dia bilang sesuatu ke saya kan. Ya. Dia bilang, saya kok perasaan saya kayak diliatin ya. Jadi dalam hati saya berarti saya nggak Hmm. salah dong. Nah, saya bilang sama mereka, aja ya jangan nginep di sini gitu. Kita jangan lanjut lah kalau kayaknya udah nggak enak nih hawanya. Aduh, sinyalnya Bang. Aduh. Sinyal. Ya. Ditolong lah. Dia udah mulai Iya. menggigil gitu kan. Kita orang naik mobil, saya ini nggak nyampe-nyampe gitu loh, kayak di Oh situ ya, ya, aja. ya, ya. Setelah itu kan kayak ada Hmm. rumah penduduk gitu kan ya. Jadi rumah itu tuh kayak rumah lama lah, rumah lama banget gitu. Terus lampunya itu lampu lampu api, cuma lampu Ya, yang ini lama apa banget gitu namanya? loh. Ya. Nah, Obor. pikir saya kan ada perumahan di situ. Saya mau minta Hmm. tolong buat
eh, nanggulangin teman saya ini sakit. Maksud saya kan saya inepin dulu di situ, mau semalam berapa harganya nanti kita orang bayar gitu. Tapi saya tuh nyamperin rumah itu, padahal rumah itu kita tuh ngeliat tuh deket, tapi kayak nggak sampai rumah itu gitu. Nah di situ saya udah mulai geram kan, saya udah mulai jengkel sama keadaan. Emang di waktu jam 12 itu emang sempat hujan, Wah, hujan gitu kan. Kita mobilnya tuh mobil jeep gitu, jadi terbuka gitu. Jadi kehujanan kitanya. Udah mulai geram, jengkel, maksudnya ada apa ini kok kita nih kayak nggak sampai tempat tujuan, terus kita keluar aja bingung gitu. Di situ saya turun dari mobil, saya bilang, saya nggak ganggu kalian. Kalau kalian mau ganggu saya, oke, tunjukin kalian. Oke. Saya udah bener-bener jengkel karena teman saya udah satunya terkapar, yang satunya sakit, stres bener di situ kan saya. Nah, nggak lama itu saya bisa sampai pemukiman itu. Nah, saya bilang, kok pemukiman ini kok kayak apa ya? Kayak zombie Wah, gitu loh, ini kayak nggak ada kehidupan. Jadi, oh, ini serius. Dia Jadi itu kayak nggak ada posisi kehidupan dia ya. udah masuk dunianya ini mereka. bisa sih mungkin, Iya. tapi ya lanjut Bang. Ih, sumpah merinding gue. Nah di situ saya kok ngelihat ini kok setiap rumah penduduk itu lampunya sama semua gitu kan. Nah, saya itu mau pengen lihat kalau di antara jam 12 atau jam 1 itu ya wajar sih kalau emang nggak ada orang yang keluar ya. Tapi seenggaknya saya mau nunggu sampai ada orang yang keluar, terus saya mau tanya gitu kan. Tapi saya kan menepi di jalan tuh kan. Saya ngeliat rumah itu sama kok hening banget. Dan kalau zaman modern ini rata-rata rumah itu Ya, pakai listrik kan, dan pakai lampu putih gitu. Ini kok rata semua pakai lampu zaman dulu gitu kan. Udahlah pokoknya saya tunggu. Saya mau juga istirahat karena nggak kuat badan saya kan. Tiba-tiba ada orang tua yang bawa cangkul. Nah, sekitaran jam 2 jam setengah 3. Nah, wah kebetulan kan. Saya saya ini saya tanyain sama bapak itu kan. Pak, saya mau tanya nih Pak, ini jalan utama untuk keluar dari sini di mana ya Pak ya? Mas dari mana Mas? Kita orang dari Lampung dan tujuan kita ke sini itu kita diarahkan dari orang Bromo, asli orang Bromo, kita diarahkan ke Balai Kambang. Katanya pariwisata di sini lebih bagus gitu. Mas nginep nggak di pantai itu katanya bapak itu kan, dengan bahasa campuran Jawa Indonesianya bapak itu kan. Ya kita awalnya nginep, tapi kita kayak merasa nggak enak gitu aja di situ, kayak kita ini diliatin seseorang gitu, makanya perasaan kita ini udah kayak nggak enak, makanya kita lepas dari pantai itu. Ada nggak bikin kesalahan? Kalau kesalahan sih kita nggak ada ya, cuma kita awalnya emang ingetnya tuh kencing sama bawa minuman itu. Dimarah sama bapak itu, nggak jelas marahnya. Dia marah nggak jelas, terus udahlah mas, gini aja, sampean ikutin jalan ini lurus, nanti kalau emang ada belokan kiri sampai nanti ketemu kota, Iya. kata dia. Terus Nah, oke, saya ikutin apa kata bapak ini karena saya penasaran bapak ini mau kemana kan, kok tiba-tiba Terus muncul dengan sepeda untanya itu. Saya ngeliatin kok bapak ini nggak takut malam kayak gini, sedangkan saya aja merinding ngeliatin kampung ini kayak zombie itu kan, ya sepi gini. Nah, saya emang kelihatan jalan mobil, tapi saya ngeliat dari spion itu, saya menempi lagi. Saya pengen lihat nih bapak ini mau kemana. Kok semakin jauh itu bapak ini kok kayak cepet bener jalannya gitu loh. Naik sepeda ini kok kayak udah tua loh dia ini bapak itu. Tapi kayak kebut gitu. Saya ngeliat kok lama-lama nggak ada. Udahlah mungkin halusinasi saya ataupun ya. mungkin saya kecapean. Udah bodo amat ya. Yang penting gimana caranya teman saya ini lepas dari tempat ini gitu kan. Nggak lama itu saya kan udah benar bapak itu, kita lurus terus ada belokan kiri, kita masuk benar di situ ada jalan utama yang benar-benar rame. Nah di situ saya minta tolong, ada puskesmas terdekat kan, saya minta kayak gini dikasih, terus kita nginep di hotel. Nah di situ saya tanya sama
sama orang yang asli Malang di situ kan. Dia saya tanya, Mas, sekitaran Balai Kambang itu ada kampung nggak Mas ya? Nah, saya tuh di situ saya tanya sama seseorang di situ, ya dia baik Mas ngasihnya, cuma dia marah-marah nggak jelas awalnya. Nah, jadi saya ngeliat kampung itu tuh kayak kampung zombie lah intinya ya, kita sambil bercandaan gitu kan. Mas, perasaan di Balai Kambang itu Anjir. kampung tuh nggak ada loh Mas, Anjir, kata dia ini. kan. Iya, kampung kampung kita ini ya, kampung Balai Kambang itu setahu saya ini ya seperti ini gitu kan. Pak, Balai Kambang tuh tempat pariwisata, kata dia kayak gitu loh. Tapi saya ngeliat kampung Mas, kampung itu banyak rumahnya, cuma rumah lama gitu. Kita tetap adu argumen kan, ah bodoh amat lah dalam hati saya. Ah, kita mah nggak percaya kan, Iya. mistos-mistos kayak gitu apa mistik kayak nggak percaya. Kita mah bodoh amat gitu. Nah, karena si anjing ini orangnya gara-gara mabuk nyusahin saya, udahlah pulang aja Oh, nih, kata saya kan. jadinya pulang. Udah pulang aja gara-gara kamu Iya. saya stres gitu kan. Nah, setelah kita pulang, saya kira teman saya ini udah sembuh. Kita pulang karena kita keadaan udah fit semua, tapi teman saya ini diem aja gitu kan yang habis sakit ini. Ya mungkin karena wajar ya dia habis sakit, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi di perjalanan itu kita ganti-gantian nyetir gitu kan. Kita pulang, sesudah sampai kampung, nggak lama selang 2 hari 3 hari ini, teman saya itu setengah stres, setengah gila. Itu Jadi kayak bajunya gimana ya? pas lagi ke Dia, situ, itu kan lo kan pakai baju oh, kan, pakai jaket, pakai apa gitu kan. oh, Itu oh, bajunya oh. langsung dicuci atau gimana sama kamu? Enggak dicuci. Kita ya Ganti ganti biasa. biasa ya nyuci mah. Biasanya kan kalau biasanya bibi gitu Oh, kan yang nyuci apa siapa lah kita mah bodo amat gitu kan. Nah, setelah situ kita udah kayak biasa. Enggak lama itu kita dapat kabar dari orang tua. Ini kenapa si Tony kata dia. Kata orang tuanya, "Loh, kenapa? Ada apanya? Apa sakit?" Iya, iya saya tanyakan sama ibunya. Iya Bu, ini kemarin kita jalan-jalan si Tony mendadak sakit panas, tapi kita udah bawa dia ke puskesmas terdekat, dinyatakan dia udah sembuh karena dingin gitu kan, badannya udah dingin. Enggak, kamu orang kesini dulu kata orang tuanya. Kamu orang kesini dulu. Ini ada masalah yang penting di Tony-nya. Setelah kita orang tiga ke situ ngelihat keadaan Tony, bener-bener kacau gitu kan. Saya tanya Iya. si Tony nyambung, tapi berapa menit kemudian dia takut kayak ada yang ngeliatin. Dia selalu ngomong, ada yang Waduh. ngeliatin, ada yang ngeliatin. Saya tanya, yang ngeliatin kamu siapa? Jadi kayak gimana ya? Kayak orang itu setengah iya sadar, iya tahu setengah ya tahu. enggak gitu. Jadi kayak ketakutan kayak dia jawab. Habis itu Hmm. ketakutan lagi. Nah, emang ya sebelumnya sebelumnya kita ini ke Balai Kambang, seminggu sebelum ke Balai Kambang itu kita ke Oh, Alas Kalas Purwo. Purwo. Oh, Alas Purwo itu terkenal Oh, itu mah. ke Alas Purwo. Lumayan. Ya, saya nggak tahu tuh tempat Mm-mm. itu kayak mana kan. Nah, saya ini pengen berburu, berburu. Intinya kan saya kan Ya. orang hunting. Nah, kita persiapan bawa senjata itu ada lah kalau senjata Ya, senapan angin, tapi yang amunisinya 5,5 ya hampir ya. mirip Ya. senjata api gitu. Hmm. Nah, kalau disebut nih bocap lah, bocap-bocap gitu. Jadi kita ke Alas Purwo, ada juru kuncinya, ada yang maksudnya tuh Mm-mm. penunjuk jalan untuk nuntun kita ke masuk ke dalamnya gitu. Tapi kita orang ini merasa kayak sok tahu dan sok alah bodoh amat kita kalau udah dapat buruan gede nanti kita bakar di tempat. Pokoknya kita bakar intinya kalau dapat rusa ataupun apa kan kita belum pernah sih dapetin rusa kayak gitu selama kita hunting gitu apa gimana. Kita emang nyari Ya. buruan besar di alas itu. Kita misah nih. Kita misah. Kebetulan waktu itu orang 5. Karena yang teman saya ini ketuanya lah, intinya ketuanya. Nah, yang 4 ini ya yang teman saya main biasa gitu lah. Di situ saya mencar sendiri. Yang 4 itu bareng saya mencar sendiri. Karena pikir saya gini, kalau saya dapat buruan besar ini untuk saya gitu. Nah, kalau di orang ikut jelas brengsek-brengsek di orang gitu kan. Ganggu. Jadi saya mencar, biarkan si anjing-anjing itu Mm-mm. ini pergi. Saya mencar, saya nembak gitu.
nggak lama itu dia orang seneng, ketawa. Nah, nggak lama itu saya mau bidik apa ya, burung itu indah banget gitu. Kayak jarang ngeliat itu, saya ini baru ngeliat ini burung itu tuh. Mau saya bidik, kaki saya kayak ada nyerampang gitu. Nah, kebetulan bapak itu yang juru kunci itu emang kita suruh pulang. Udah pak, sampai sini aja, kita tahu kok jalan untuk pulangnya. Kalau bapak mau balik lagi, ini uangnya, dan nanti kita ketemu di bawah Ya. gitu kan. Nah, tapi bener ya mas ya, jangan sampai ngapa-ngapain. Pesan saya, sampai kalau emang niatnya baik, dijaga omongan. Kata dia kan, kata saya sih, ya iya cerewet dalam hati saya gitu kan, bodoh amat. Yang penting intinya saya kan niatnya mau nembak gitu. Saat saya mau nembak burung itu kayak diserampang kaki saya. Ya nggak jadi kan, siapa ini kan. Nggak lama kayak di tengah-tengah ya. Itu ada nggak sih perumahan di Alas Purwo gitu di tengah-tengahnya? Ya, nggak ada. Kalau di alas nggak ada bang, tapi kalau cerita ada cerita gitu, kayak rumah goib gitu bang, emang ada sih. Hmm, itu tuh saya tuh ngeliatin ketipung, gimana ya bunyinya? Bukan gamelan ya, tapi ketipung yang Oh ya bunyinya ya ya. tung 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 tung. Jauh banget kan. Saya teleskop dari Ya. senapan saya ini kemana nih suaranya kayak deket tapi kok sendu Ya. banget gitu loh suaranya. Nah, bodoh amat gara-gara siapa yang nyerampang kaki saya ini. Saya pulang lah, takut saya kesasar gitu kan. Saya pulang ke tempat yang saya berdiri itu, teman saya lama nggak datang gitu kan. Nah, teman saya datang kok seneng banget, dia orang wajahnya ceria gitu. Wah, apa dapat buruan kata saya kan. Nah, saya tanya sama mereka, kenapa ini ketawa-ketawa? Kita orang dapat kain kata dia orang. Kain apa? Kain ini apa namanya, nemu kayak gubuk gitu loh, kata dia sih ngomongnya di gubuk. Ya. Nah kata dia orang kayak gini, ini kainnya wangi banget ini, sumpah ini kayaknya bekas ewean cewek di sini, kata kata dia Ya, orang gitu. Jadi katanya bekas ewean di sini, ini wangi banget ini. Udah bodo amat lah, yang penting gua pakai, nanti entah cewek itu kepikat sama gua gitu kan, Ya. kata dia orang gitu kan. Bodo amat lah, yaudah anjing kita pulang kata saya kan gitu kan. Kita pulang. Nah, nggak lama itu kita punya eh, inisiatif buat liburan ke Bromo. Nah, di situ kita road trip gitu kan. Bromo, habis itu kita diarahin ke Balikambang. Setelah Balikambang itu kejadian emang stres bener. Sampai sekarang teman saya kayak gitu, makanya kita ke paranormal, kita ke ini. Semua udah gagal sama, jawabannya nggak ada yang pasti gitu. Allah. Bang, itu Dan kita minta mau tanya tolong nih. waktu Itu yang sakit yang ambil ya. kainnya atau bukan itu? Itu yang sakit Gimana? yang ambil kainnya apa bukan? Enggak, yang ngambil kayaknya malah dia sehat dia. Yang sakit ini dia emang orangnya nakal. Cuma dia itu masih bisa dikasih tahu, tapi kalau si anjing dua ini nakal banget gitu, nggak bisa dibilangin, orangnya bodoh amat gitu. Cuma kalau sama teman enak gitu orangnya. Nah, yang ngambil ini yang teman saya yang ini, nah, kan saya kan masuk di sini waktu itu, saya tanya nih sama orang sepun kan, ketemu saya itu di apa ya namanya, horor gitulah. Saya masuk, saya mau minta saran, ada nggak di sini orang pinter gitu kan, kira-kira kalau emang ada orang pinter, coba terawang foto saya kayak mana. Ada yang bilang gini kan saya belum yakin, apa iya saya diterawang seperti ini kan. Nah di situ ada yang nyaranin, namanya tuh Mbak Pesek, apalah nggak tahu namanya, Mbak Pesek gitu kan. Dia nyaranin, Mas jangan lari ke dukun dulu, Mas nggak cari ustadz untuk meruqyah kalian. Kira-kira kalau habis diruqyah ada perbedaan, berarti Mas emang diikutin gitu. Nah, oh ya bener juga ya, selama ini kita emang nggak pernah diruqyah gitu. Jadi banyak anjingnya, banyak setannya gitu dalam diri kita kan. Jadi yaudah, kita diruqyah, kita ke tempat ustadz. Nah ustadz itu mulai ruqyah. Ya saya emang nggak kerasa apa-apa ya, jadi mereka juga yang nggak ngerasa apa-apa ya. Jadi yang teman saya ini yang habis di kuliah tuh kayak habis di ruqyah ini, teman saya kok kayak malah ketakutan. Terus saya tanya sama Ustadz, ini gimana Pak Ustadz, masalahnya nih teman saya ini kayak gini,
dia nggak sembuh-sembuh. Terus cara sembuhnya kayak mana? Apa ditampol, kan kita orang sambil bercandaan gitu. Apa ditampol nih, nyusahin ini gara-gara dia ini, kita orang kena marah orang Iya. tuanya gitu kan. Gini aja, Dek, kamu sebelum teman kamu kayak gini, kamu kemana? Kata dia kan, kata Pak Ustadznya. Saya ke Balekambang, pantai Balekambang yang di daerah Malang, Pak. Nah, di situ kamu orang ngapain? Ya kita nggak ngapa-ngapain, cuma menginap. Tapi kita malah diganggu gitu. Kita kayak ngerasa diliatin gitu. Tapi entah siapa yang ngeliat, karena dari kejauhan mereka ngeliatnya. Oh, sebelum ke Balekambang kemana? Bromo. Kata dia kayak gitu kan. Sambil ditanya lagi detailnya. Nah, teman saya buka omongan. Gini, kita orang ini sebelum ke Bromo emang ke Alas Purwo. Dan saya dapetin kain, kata teman saya. Nah, kain itu wangi. Sampai sekarang nggak hilang wanginya. Sampai buat parfum di baju saya kantongin saya ini. Jadi nggak hilang, wangi banget gitu kan. Di situ ustadznya langsung nangkap sesuatu katanya. Oh, di sini saya nangkap sesuatu. Saya coba baca dulu ya, kata ustadz ya. Coba saya baca dulu. Dia baca entah apa, kalimat apa, saya juga nggak tahu gitu kan. Saya orang Islam, tapi saya nggak hafal apa yang dia baca gitu kan. Nah, dia baca, itu bukan kain tapi selendang. Pulangin di tempat itu. Kalau emang pengen teman kamu selamat, jarak 1 minggu, teman kamu ini meninggal. Pulangin selendang itu di tempat yang kamu ambil. Di situ kita saling marahan kan. Nih bener gara-gara setan kamu ya. Gara-gara kamu ambil selendang itu. Jadi temen kita kayak gini. Kita saling menyalahkan di situ. Nah, di situ kita konfirmasi buat ke Alas Purwo lagi. Tapi di situ saya tanya sama Ustadz. Ini kita orang berarti kembali lagi ke Alas Purwo itu? Enggak. Yang bertanggung jawab yang ngambil itu. Wah, kata saya kan, wah pas. Dia berarti sendiri dong. Iya, harus sendiri. Kalau emang kalian bertiga yang ngambil, ya kalian bertiga. Tapi kalau dia yang ngambil, dia sendiri yang ngambil, yang mulangin. Ya kita kan teman akrab ya dari kecil, dari jadi kita yang nggak tega lah ngeliat teman kita suruh berangkat sendiri kayak gitu. Jadi kalau dia mati di jalan gimana coba gitu kan, malah nyusahin lagi. Ini udah nambah yang ini, nyusahin nambah lagi, mati pula. Mending kalau jasadnya jadi abu, jasadnya masih kelihatan, mati kitanya gitu kan. Ini Bang, Kita yang beban sorry gitu. ya. Udah hidup. Ini kan baterainya tinggal 5% ya. Gak mau cas-casan juga. Oh, sorry Bang, sorry. Oke. Mungkin kita langsung tanya aja ya. Ya. Jadi Oke. sampai sekarang masih itu nggak? Masih sakit nggak gitu? Dan yang ngembaliin masih ada orangnya. Ya kita belum kembali. Sampai sekarang belum. Takut. Belum sampai sekarang belum. Ya udah lama lah, udah ada seminggu. Kita masih belum berani gitu mental buat kesana lagi gitu. Takut pemikiran kita tuh kayak gini loh. Wah, kita jelas nanti dimakan hantu itu, jelas kita dipotong-potong sama hantu itu, apa kayak mana gitu. Kalau solusi dari Wah, gimana ya? Solusi dari saya pernah masuk di bidang kayak gitu. Serius, saya pernah masuk. Jadi dulunya tuh sebenarnya ya alhamdulillah sih sekarang udah tobat ya. Dulunya tuh sebenarnya saya ya mainan kayak gituan lah. Masuk ke alam goib, masuk ke ya mampir ke itu, ke mana istananya Nyi Loro Kidul, saya pernah. Jadi kalau menurut saya itu benar, cuma sebenarnya dia itu nampakin diri ke masnya. Kalau menurut saya, kalau misal mau ngembaliin nggak apa-apa, kalian rame-rame minta solusi dari orang situ. Jujur aja, nggak apa-apa dimarahin apa di mana, nggak apa-apa, yang penting kalian itu jujur, saya mau ngembaliin ini karena saya telah ngambil gitu. Daripada takut kenapa-napa, daripada temennya itu kasihan. Iya, kasihan juga temennya. Juga saran juga,
baju yang dipakai saya pernah ya denger sih, baju yang dipakai buang taruh situ pada saat Jadi kita telanjang dong. bawa lagi yang Apa baru. dibawa baju yang lama lagi, gitu ya? cuma yang kemarin dipakai itu buang di situ gitu sih saran saya. Ya, saran doang bang, nggak ini ya gitu. Iya. Kalau nggak di situ ya dibuang di laut lah, terserah laut mana. Emang ngaruh ya cuy gitu. Iya, soalnya kayak satu ya. Memang kita tuh merasa kayak nggak ngeganggu alamnya mereka, tapi mereka merasa terganggu kan kita nggak tahu. Karena saya pernah dibilangin sama Mbah Yai itu alam manusia. Sampean kan ini ya, Iya. orang Jawa ya. Sampean tahu nggak sih cerita Alas Purwo itu tuh kayak mana gitu kan? Banyak yang cerita kok angin ngiri gitu kalau mau masuk apa kayak mana. Itu tuh maksudnya apa sih tuh? Nggak tahu Oh, sih. sebenarnya sih kalau misal Alas Purwonya saya sih nggak tahu. Tapi intinya kalau misal mau masuk ke daerah kayak alas-alas harus ada ini apa? Pegangan, maksudnya pegangan itu satu raja. Aduh, apa itu Raja Raja? kayak Kodam apa tuh, gitu ya? bukan kodam. Jadi semacam Pelindung diri gitu, Bang. ya kita berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu aja sih. Jadi ada lambang Oke. ibaratnya lambang Tuhan kita sendiri gitu. Jadi gitu ada ibaratnya kita memagar diri kita agar tidak diganggu gitu. Itu bisa. Dan misal kita mau nangkep sosok atau mau apa ya? Kita mau komunikasi dengan sosok itu agar bisa nurut, ya kita kurung, yaitu dengan raja. Itu bisa. Ya, seperti itu sih satu. Sampean punya rajanya nggak? Punya rajanya nggak? Apa itu? Rajanya. Raja itu bisa kita bikin sendiri, cuy. Kayak mana cara bikinnya itu? Tanya ke Pak Ustadz. Tapi pasti ada satu syaratnya. Kamu pasti akan disuruh belajar kitab. Itu pasti. Karena semuanya tuh nggak bisa dilakuin dengan semena-mena. Iya. Itu aja sih. Sama halnya kayak kita ya masuk SD ya kita pikirannya harus sudah ke depan. Ya mohon maaf ya Kak, ini udah lobet banget soalnya. Sorry. Mohon maaf banget. Itu sih secara bisa. Fan ya.